Inovasi dan budaya kerja. Menurut Edgar Schein, budaya kerja merupakan serangkaian asumsi dasar, nilai, dan keyakinan yang dipelajari kelompok saat memecahkan masalah, kemudian diteruskan kepada anggota baru sebagai cara yang benar dalam berpikir dan bertindak di dalam organisasi. Dalam konteks inovasi, Joseph Schumpeter menjelaskan bahwa inovasi adalah penciptaan kombinasi baru dalam bentuk produk, proses, atau metode membawa nilai baru dan mendorong perubahan dalam usaha. Nah, ketiga teori ini tampak jelas dalam operasional Aris Coffee Shop di Manado. Pemilik Aris menerapkan budaya kerja yang terbuka dan penuh kepercayaan sehingga barista merasa aman untuk memberikan ide sesuai konsep Schein. Komunikasi yang digunakan pun lebih banyak, bersifat informal maupun efektif, mencerminkan teori Laswell karena pesan yang disampaikan barista dapat langsung diterima dan menghasilkan efek berupa perbaikan kinerja maupun ide baru. Tanpa banyak basa-basi, mari saja kita langsung kepada pemilik Aris yang bisa disaksikan dalam video berikut. Jadi orang mau mengucapkan terima kasih dan orang di sini bisa sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak untuk melakukan wawancara ini, orang keperluan tugas dan lain-lain. Dan orang di sini sebelum mulai orang mau perkenalan dulu mengenai Aris ini, DP latar belakang dan lain-lain. Mungkin boleh. Oke, terima kasih bisa datang. Ini juga gara-gara Medium. Gara-gara Medium orang juga terbantukan dengan mutual benefit ini dan beberapa fungsi itu yang Medium. Sampai saat ini Medium support orang. Yang kemarin juga kata Medium udah bilang hari lalu kan Medium udah bilang gitu. Ya akhirnya juga kita udah bisa diberitakan untuk hal ini. Nah untuk yang singkatnya itu orang ini masih baru. Kalau DP spelling sebenarnya rise. Bangkit. Memang ada tergantung atau menipel lidah. Iya. Ada yang bilang arise. Iya, banyak yang bilang ada kayak yang kasih orang ise, aris. Tapi selama mau bisa ada di objek yang benar, so dia itu. Oke. Orang mulai ini sekitar tanggal 10 April 2025. Jadi masih seumur jagung lah. Sebenarnya masih terlalu dini dan untuk orang berbicara banyak dalam hal ini. Cuma nanti kalau lihat konteks berbicara nanti seperti apa. Semoga apa yang di-expect dari interview ini, dari wawancara ini boleh sama-sama membantu Ngoni sebagai requestor untuk interview ini, juga bisa membantu dengan tugas dan orang juga bisa memberikan informasi yang sesuai fakta di lapangan, apa yang orang tahu, karena sama di film silat ini tidak ada satu jurus kalau pakai semua. Mungkin pertanyaan berikutnya dari kita kok. Iya Medio. Jadi ini masuk di budaya kerja sih kok ini. Di budaya kerja di Aris. Jadi bagaimana kalau di Aris ini upaya khusus dari pengelola, seperti yang kau bilang tadi, upaya khusus dari pengelola untuk menciptakan di mana karyawan merasa aman dan didukung dalam menyembuhkan ide mereka. Maksudnya bagaimana? Oke, gitu. Kita mau menyamakan persepsi dulu untuk terminologi pengelola ini ya. Pengelola. Oh, kan menggunakan pengelola yang justru ya. Oke. Pengelola ini membalanskan itu orang juga belajar dari kehidupan sehari-hari. Oke. Bukan cuma sekedar benefit. Oke, pertama kalau kenyamanan itu juga ada rentang kenyamanan itu orang nggak tahu di mana. Oke, tentang kenyamanan itu karena orang akan memberikan kinerja yang terbaik kalau orang nyaman. Itu pengalaman kita. Nah, tapi kalau dari sisi benefit itu sama dengan pedang bermata dua, Pak. Sisi benefit itu. Kita langsung sentuh di benefit. Wajar sama orang perlu dana, uang yang akan orang kelola, kayak jadi masa kelola, dan masing-masing orang itu akan berbeda standarnya seperti apa. Kenapa kita bilang pedang bermata dua itu? Karena berdasarkan pengalaman. Oke, itu langsung pertanyaan
terakhir sekarang. Tadi kan tadi misalnya tentang POV masa lalu, misalnya latar belakang terjadi dirinya Rais. Tadi juga ada yang masih sekarang lah, komunikasi dengan staff dan lain. Ini agak kurang kalau tidak ada POV untuk masa depannya. Jadi sebagai pengelola Rais itu apa sih mimpi atau target terbesar yang diinginkan oleh pengelola untuk Rais di masa depan? Jadi dengan lihat jo orang ke logo, orang ke Rais ini, orang bisa makin orang yang mempercayakan foto ini. Rais kan ada di buku Rise My Lord. Baca. Itu semuanya orang pe background siapa orang pilih ini nama ini. Ya, jadi orang ambil dari buku itu yang orang baca, dari interpretasi. Kalaupun orang pakai bahasa Inggris banyak sekali itu dari ada itu Rise My Lord, Rise My Lord. Karena orang tahu orang ini sebagai pengelola of My Lord, orang ini orang pengelola, ya. Jadi yang Rise itu adalah orang yang mempercayakan ke orang. Dengan cara apa? Nah, cara tentu DP buah. DP buah itu dari si yang merasa DP buah itu bukan DP bohong. Iya. Merasa DP buah itu adalah yang mencicipi buah itu. Dan harapan semoga buah itu konsisten. Terus ada sampai Tuhan datang. Itu kalau visi masih berpahala.